Jenis-jenis pengetahuan tacit dan contohnya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nasya Sabila Putri, NIM-ku 23016113. Aku sedang mengampu pendidikan di salah satu kampus swasta di Kota Medan dengan prodi Bisnis Digital dan mata kuliah Manajemen Pengetahuan dan Inovasi. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nasya Sabila Putri, NIM-ku 23. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang tacit knowledge. Knowledge sendiri itu merupakan informasi yang dikombinasikan dengan pengalaman. Menurut Nonaka dan Tauce tahun 1995, terdapat dua jenis knowledge, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Pengetahuan tacit itu pengetahuan diam-diam loh, pengetahuan yang terdapat di dalam diri seseorang dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pengetahuan ini biasanya diperoleh dari pengalaman, kebiasaan, intuisi, serta interaksi langsung, atau pikiran seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri. Biasanya, pengetahuan ini tidak terstruktur, susah untuk didefinisikan, dan diberitahukan dengan bahasa formal kepada orang lain, dan isinya biasanya itu mencakup pemahaman pribadi. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang tacit knowledge. Nah, di sini kita akan mempelajari ciri-ciri pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit itu diantaranya bersifat pribadi, yaitu melekat pada diri seseorang berdasarkan pengalaman hidupnya. Yang kedua, sulit dijelaskan, yaitu tidak mudah dituangkan dalam tulisan atau dijelaskan secara verbal. Yang ketiga, diperoleh melalui praktek, yaitu dari kebiasaan dan pengalaman sehari-hari orang tersebut. Yang keempat, mengandung intuisi dan naluri, yaitu seringkali dilakukan otomatis tanpa berpikir panjang. Yang kelima, pengetahuannya dapat ditransfer secara efektif melalui bertatap muka atau person to person. Dan yang keenam, pengetahuan yang didapat oleh kita akan mudah untuk ditransfer melalui percakapan dari kita ke orang lain. Nah, di sini kita akan mempelajari ciri-ciri pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit itu. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan pelajari jenis-jenis pengetahuan tacit. Oh iya, pengetahuan tacit itu dibagi menjadi dua ya, teman-teman. Yang pertama, pengetahuan teknis, yaitu technical tacit knowledge. Yang kedua, pengetahuan kognitif, yaitu cognitive tacit knowledge. Nah, yang pertama tadi tuh pengetahuan teknis. Pengetahuan teknis itu adalah pengetahuan yang berupa keterampilan praktis atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Seseorang bisa melakukan sesuatu dengan baik, tetapi belum selalu mampu menjelaskan secara detail bagaimana ia melakukannya. Nah, yang kedua tadi pengetahuan kognitif. Pengetahuan ini memberikan dengan cara berpikir, intuisi seseorang. Jenis pengetahuan ini berkaitan dengan cara seseorang berpikir, memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap sesuatu secara alami dan tidak disadari, sehingga sulit dijelaskan secara langsung. Dengan kata lain, cara ini melihat dunia dan mengambil keputusan yang kita lakukan secara otomatis tanpa harus dipikirkan secara step by step atau dijelaskan dengan kata-kata. Nah, begitu teman-teman. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan pelajari jenis-jenis pengetahuan. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari contohnya. Contoh dari pengetahuan teknik atau technical tacit knowledge. Contohnya, seorang tukang kayu yang tahu sudut terbaik untuk memotong kayu tanpa teori. Yang kedua, koki yang mengetahui takaran bumbu hanya dengan melihat dan mencicipi. Yang ketiga, montir yang bisa tahu kerusakan mesin hanya dengan suara mesin. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari contohnya. Contoh dari pengetahuan teknik atau technical. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan mempelajari contoh dari pengetahuan kognitif ya. Kognitif tacit knowledge contohnya yaitu guru yang paham karakter siswa. Yang kedua, pemimpin yang tahu waktu terbaik untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, perawat yang menenangkan pasien tanpa instruksi tertulis.
Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan mempelajari contoh dari Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan mempelajari ciri-ciri pengetahuan kognitif. Cognitive Tacit Knowledge yang berasal dari pengalaman pribadi yang sulit untuk diungkapkan atau dijelaskan dengan kata-kata formal karena bersifat subjektif dan internal dalam pikiran seseorang. Yang kedua, mengandung keyakinan, persepsi, nilai-nilai, idealisme, emosi, dan model mental yang sangat mendalam dan susah menjadi bagian dari cara pandang individu. Yang ketiga, tidak mudah dikomunikasikan kepada orang lain atau didokumentasikan dengan jelas karena sifatnya yang abstrak dan tidak terstruktur ya teman-teman. Yang keempat, biasanya dipelajari dan diperoleh melalui pengalaman langsung, pembelajaran informal, dan interaksi sosial, dan bukan melalui pelatihan formal ya teman-teman. Yang kelima, berperan penting dalam bentuk sikap, pengambilan keputusan, dan tindakan seseorang berdasarkan pengetahuan yang tersimpan di dalam pikirannya. Yang ketujuh, lebih banyak diketahui oleh individu secara internal daripada disampaikan atau dibagikan secara eksplisit kepada orang lain. Nah, itu yang tadi kita sebutkan itu ciri-ciri dari pengetahuan cognitive knowledge ya teman-teman. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan mempelajari ciri-ciri pengetahuan kognitif. Nah, teman-teman, di bagian ini ciri-ciri pengetahuan teknisnya ya. Technical Tacit Knowledge, ciri-cirinya yang pertama, bersifat internal dan tersimpan di dalam pikiran individu. Yang kedua, dipercaya berasal dari pengalaman langsung dan dipraktikkan seperti kemampuan bersepeda, berkomunikasi, atau keahlian khusus di bidang tertentu. Nah, di sini contohnya tuh seperti koki teman-teman, keahliannya itu memasak, tukang pangkas, keahliannya itu memangkas seseorang. Nah, gitu-gitu ya teman-teman. Yang ketiga, tidak mudah untuk dikomunikasikan secara langsung kepada orang lain karena tidak terstruktur dan sulit didokumentasikan. Yang keempat, membagi pengetahuan ini biasanya membutuhkan interaksi tatap muka dan pengalaman langsung. Jadi itu teman-teman kalau kalau teknik Tacit Knowledge ini kita harus membagi ilmunya tuh secara langsung ya teman-teman, harus langsung ke orangnya gitu. Oke? Mantap lah teman-teman. Nah, teman-teman, di bagian ini ciri-ciri pengetahuan teknis. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan mempelajari metode evaluasi efektivitas konversi tacit ke eksplisit ya teman-teman. Yang pertama, pengukuran kinerja dan produktivitas. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas pengetahuan eksplisit. Yang ketiga, survei dan wawancara feedback dari pengguna. Yang keempat, studi kasus dan analisis perubahan praktik. Yang kelima, metode analisis data kuantitatif dan kualitatif. Nah, teman-teman, dengan adanya metode evaluasi ini dapat mengkombinasikan berbagai metode tersebut yang dapat organisasi menilai efektivitas konversi tacit ke eksplisit secara komprehensif dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas transfer dan penggunaan pengetahuan tersebut. Nah, teman-teman, di bagian ini kita akan mempelajari metode evaluasi. Nah, teman-teman, ini dia penjelasan dari metode evaluasi efektivitas dan konversi tacit ke eksplisit. Yang pertama, pengukuran kinerja dan produktivitas, yaitu menggunakan indikator kinerja sebelum dan sesudah proses konversi untuk melihat peningkatan efisiensi, efektivitas, atau inovasi yang dihasilkan dari pengetahuan yang telah dieksplisitkan. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas pengetahuan eksplisit, yaitu melalui pengujian terhadap konsistensi dan akurasi pengetahuan eksplisit yang dihasilkan, termasuk penilaian oleh para ahli atau praktisi terkait apakah pengetahuan tersebut benar-benar mempresentasikan pengetahuan tacit yang tersembunyi sebelumnya. Begitu, teman-teman.
Nah, teman-teman, ini dia penjelasan dari penjelasan yang ketiga, survei dan wawancara feedback dari pengguna, mengumpulkan feedback dari pengguna untuk individu yang memanfaatkan pengetahuan eksplisit yang dihasilkan untuk mengevaluasi kemudahan akses, memahami, dan penerapan pengetahuan tersebut dalam praktik kerja mereka. Yang keempat, studi kasus dan analisis perubahan praktik, yaitu mengamati perubahan dalam praktik kinerja, tingkat inovasi atau solusi terhadap masalah yang muncul setelah proses konversi sebagai indikator keberhasilan transfer pengetahuan. Nah, penjelasan yang ketiga, survei dan wawancara feedback dari pengguna, mengumpulkan feedback dari pengguna untuk individu yang memanfaatkan pengetahuan eksplisit yang dihasilkan untuk mengevaluasi kemudahan akses, memahami, dan Nah, teman-teman, ini penjelasan yang terakhir ya. Yang kelima, metode analisis data kuantitatif dan kualitatif menggunakan metode statistik dan analisis kualitatif untuk mengukur apakah proses konversi menyebabkan peningkatan kompetensi, inovasi, atau efisiensi organisasi secara menyeluruh. Begitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini penjelasan yang terakhir ya. Yang kelima, metode analisis data kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini dia teman-teman kesimpulan dari pelajaran tadi. Kesimpulan dari cognitive tacit knowledge dan technical tacit knowledge. Pengetahuan teknik tacit yaitu technical tacit knowledge dan pengetahuan kognitif tacit knowledge adalah dua jenis pengetahuan yang tersembunyi ya teman-teman dalam pengalaman dan pemikiran dalam pikiran individu yang sulit diungkapkan secara eksplisit. Nah, diperoleh melalui pengalaman langsung dan tindakan. Sedangkan pengetahuan kognitif tacit itu melibatkan keyakinan, nilai persepsi, dan model mental yang membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang dan tindakan seseorang teman-teman. Dia tuh harus bertindak langsung gitu teman-teman. Paham lah ya. Yang kedua, itu bersifat subjektif, sulit dikomunikasikan, dan biasanya dipelajari melalui pengalaman, bukan pelatihan formal ya teman-teman. Pengetahuan ini sangat penting karena menjadi sumber kompetensi dan inovasi yang mendalam dalam individu ataupun organisasi. Meskipun penyalurannya itu memerlukan metode khusus teman-teman seperti pembelajaran langsung dan interaksi tatap muka. Dia tuh harus langsung. Pengelolaan pengetahuan tacit-tacit, baik teknik maupun kognitif ini merupakan kunci untuk memanfaatkan aset teman-teman, aset intelektual teman-teman. Nah, aset intelektual yang tersembunyi dan meningkatkan efektivitas serta kreativitas dalam berbagai bidangnya. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman kesimpulan dari pelajaran tadi. Kesimpulan dari kognitif tadi. Nah, teman-teman, udah sampai sesi akhir ini. Bagi teman-teman yang penasaran, boleh di komen ya teman-teman. Mana tahu ada pembahasan yang harus dibahas lagi atau apa ya kan bisa ditanyakan. Nanti biar kita cari bareng-bareng teman-teman pembelajarannya. Nah, teman-teman, udah sampai sesi akhir ini. Bagi teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih ya udah mengikuti cerita kita. Yang tadi itu pembelajaran tentang jenis-jenis pengetahuan tajid dan contohnya. Dadah teman-teman, terima kasih. Nah, teman-teman, terima kasih ya udah mengikuti